channel Indonesia Seharusnya. Kali ini di studio kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Tamu ini sudah lumayan terkenal di setahun yang lalu mungkin, dan sudah tidak asing lagi. Mau tahu seperti apa tamu kita? Nah, ini dia, Peter Pan Junior. Halo sahabat Peter Junior, bertemu lagi dengan saya Peter Pan Junior. Wah, hari ini saya merasa bahagia banget nih. Yang pasti ada kebanggaan tersendiri ya, mendapat kehormatan diundang di media Indonesia Seharusnya. Wah, luar biasa banget. Karena ini media kita, media untuk anak muda. Jadi kita kali ini sangat penasaran nih, waktu viral itu awal mulanya tuh seperti apa sih kita Mas Peter Pan ini dengan Febis Ginting ya kalau salah. Gue udah cantik banget loh, tapi gue lupa cukur kumis sama jenggot. Gue mau ketemu pacar gue si Peter Pan. Pesan buat si Peter Pan Junior, potong jenggot gue mas. Ya betul. Bisa diceritakan awal mulanya nih, penonton kita udah penasaran nih. Iya. Jadi dulu itu sebenarnya sih tidak terasa juga sebelumnya ya bisa sampai seviral itu, karena memang saya sendiri tidak mengikuti polemik apa yang terjadi saat itu sebelumnya gitu. Jadi justru termasuk saya adalah pihak yang mengetahuinya belakangan gitu. Belakangan, tapi yang pasti saat itu memang pada dasarnya di awalnya saya punya etikat yang baik gitu ya, untuk mencari kebenaran apa sih yang sesungguhnya terjadi saat itu gitu. Gitu. Ternyata ya memang ya seperti yang publik ketahui, terjadi sampai sempat viral lah gitu lah di berbagai kanal media ya, baik itu YouTube maupun media-media online dan lainnya gitu. Jadi ya sangat apa ya, di luar dugaan lah. Nah, terus bagaimana sih reaksi dari Febis Ginting yang dia kan membuka tantangan ya, kemudian diterima, kemudian reaksi dia itu seperti apa sih kalau boleh tahu pas saat ketemu? Ya seperti di publik itu sangat murka. Iya. Jadi apa ya? Ya sangat murka gitu. Tapi di situ justru letak daripada strategi saya itu mengena gitu. Mengena dalam konteks untuk mencari kebenaran gitu. Karena memang saya pun memancing beliau saat itu bukan tidak ada maksud yang memang buruk, tidak gitu. Artinya strategi saya di situlah untuk memancing mencari kebenaran itu dengan salah satunya membuat murka. Membuat murka Bang Teodorus Ginting gitu. Karena kalau tidak seperti itu mungkin beliau nggak datang gitu. Jadi itu salah satu strategi sebetulnya. Strategi yang memang kalau publik yang tidak tahu mungkin seperti terkesan apa ya, buruk katakanlah seperti itu. Padahal di dalam suatu hal yang buruk tersebut gitu, justru ada niat yang baik. Sebagai contoh ibaratnya buah durian, itu di luarnya terlihatnya menyeramkan atau tampilannya itu kurang elok gitu, berduri-duri, tapi siapa sangka gitu di dalamnya itu ada suatu hal yang luar biasa, rasanya manis, bentuknya juga bagus juga gitu. Dan itu salah satu apa yang saya lakukan saat itu gitu. Jadi meskipun cara saya, strategi saya mungkin kurang elok ya bagi publik, pada dasarnya itu terdapat niat yang baik dalam konteks untuk mencari kebenaran. Istilahnya dan judge book by the cover. Betul bang, betul bang. Kan setelah Febis Ginting nih jauh-jauh datang ke Lampung nih, itu bukan suatu hal yang luar biasa menurut saya tuh. Seorang Febis Ginting jauh-jauh datang ke Lampung. Dan berakhir seperti apa sih ini? Ya, boleh tahu. Jadi ya Bang Teodorus Ginting dan SMA pun pasti ya punya perhitungan yang pertama. Ya mereka pun ingin mencarikan kebenaran daripada korban-korbannya dan bagaimana ya. Itu yang pertama. Jawaban apa yang Nyai ucapkan? Sementara Nyai sendiri ada di sini. Terus kedua ya mungkin seperti yang saya katakan tadi, murka gitu. Murka atas istilahnya sikap-sikap saya saat itu gitu, murka gitu. Dan memang ya Bang Teodorus Ginting pun menilai gitu, mengukur siapa saya juga gitu. Mungkin kalau saya bukan artis mancanegara gitu, ya mungkin nggak mungkin apa ya, bisa jadi beliau juga nggak mau datang gitu. Artinya menanggapi angin lalu saja.
Tapi ya karena berkenan saya juga memang artis mancanegara gitu ya. Karena memang saya pasti terhitung sebagai artis di luar negeri, bukan artis Indonesia. Dan itu sebabnya saya juga ketika menerima tantangan Bang Theodorus Ginting, saya sebutkan bahwa saya artis mancanegara karena memang saya kontraknya dengan perusahaan luar negeri, bukan dengan perusahaan Indonesia. Ternyata di balik seorang Peter Pan Junior terdapat bakat yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Sekarang gimana dengan kabar terbarunya nih? Kan setelah perseteruan itu sudah selesai, gimana nih kelanjutan kesehariannya? Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa profesi saya memang di seni musik khususnya gitu. Dan sampai saat ini pun saya masih sebagai artis musik di salah satu label di Malaysia. Dan itu bagi saya menjadi suatu kebanggaan tersendiri tentunya, dan menjadi kebanggaan juga buat khalayak umum pada umumnya, yang mana saya sebagai putra bangsa khususnya dari Lampung itu bisa menjadi go internasional gitu. Cuma memang ada suatu hal yang memang saya sangat sayangkan ya, ataupun katakanlah sesalkan gitu. Artinya di luar sana selain daripada saya itu masih banyak juga anak bangsa yang berpotensi. Tapi memang saya rasakan masih terduga belum ada dari pihak-pihak terkait itu memperhatikan. Sebagai contoh kita ketahui bersama ya, seperti Muhammad Johri, atlet yang pelari itu ya, pelari. Artinya ketika dia mendapat apresiasi baik itu dari pemerintah maupun dari pihak berbagai pihak, itu ketika sudah menjadi juara gitu. Artinya kita itu kepingin anak-anak bangsa ini mendapatkan perhatian khusus, terlebih itu yang berpotensi gitu ya. Disitulah peran serta pemerintah ataupun pihak-pihak terkait mulai berperan gitu ya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas potensi anak bangsa. Jadi ya berkenan dengan hal itu ya, aktivitas saya sebetulnya saat ini ya masih concern juga di musik, cuman karena memang terkendala pandemi tadi ya. Jadi kita memang untuk konser dan sebagainya memang masih pending. Dan mungkin insya Allah ya, mudah-mudahan di 2022 ini sudah segala sesuatunya sudah normal ya. Yang mana kita berharap ketika sesuatunya sudah normal, kita sudah mulai konser lagi. Itu ya kita harapan kita. Kira-kira konser pertama bakal mulai di mana nih konser? Jadi itu kita akan mempersiapkan berkolaborasi tentunya dengan pihak-pihak terkait. Dalam arti misalkan katakan event organizer ataupun produk-produk rokok ataupun semacamnya gitu, dalam rangka untuk tour show tersebut. Dan itu sudah kita persiapkan dengan tim manajemen juga gitu. Yang mana yang mudah-mudahan lah 2002 tadi kita berharap pandemi sudah usai dan kita sudah mulai bisa konser lagi tentunya. Ternyata guys, dibalik Peter Pan Junior yang jago berantem, ternyata dia juga seorang penyanyi. Kalau jago enggak ya? Kalau jago saya nggak berani ya. Saya nggak berani menyandang kata jago, karena di sana itu ada pihak yang lebih berhak untuk menyandangnya. Sebagai contoh, ada Bang Theodorus Ginting, ada Suwandi, ada Rico Killer Champ kalau di MMA tuh yang kemarin jadi jawara juga tuh. Terus juga ada masih banyak lainnya gitu. Artinya di situ kalau untuk sesuatu hal yang memang saya nggak pantas menyandangnya, saya jujur fair, saya tidak berani menyandangnya gitu. Walaupun itu hanya sebagai konotasi atau sinonim, tapi tetap saya nggak berani menyandang. Betul. Artinya kita sadar diri lah. Tapi kalau dikatakan Peter Pan Junior artis musik mancanegara, nah saya masih berani ngaku, karena memang itu faktanya. Jadi untuk Indonesia seharusnya nih, menurut Peter Pan Junior nih, artis di Indonesia ini harusnya seperti apa sih? Apakah harus mengedukasi atau seperti apa sih? Kembali seperti yang saya katakan tadi, Indonesia ini sangat berpotensi, baik itu sumber daya alamnya maupun dari sumber daya manusianya, itu sangat berpotensi. Katakanlah di sumber daya manusianya kita punya atlet-atlet yang memang sangat berpotensi sehingga membawa Indonesia itu berprestasi. Begitupun di musik. Sebagai contoh, saya alhamdulillah ya beranjak dari menjadi jawara top 1 di salah satu radio 5 tahun berturut-turut, sehingga saya bisa
dipublikasi oleh berbagai media maupun media koran, media radio, media televisi dan sebagainya. Sehingga hal-hal tersebut yang menghantarkan saya bisa sampai ke tahap ini, yaitu diterima di salah satu label dan kontrak. Jadi di situ ada suatu pembelajaran bahwasanya untuk mencapai ke suatu tahapan itu kita membutuhkan proses. Dan proses itu berhasil atau tidaknya ditentukan dua hal. Yang pertama adalah potensi, dan kedua adalah tekad dan usaha. Ketika seseorang punya potensi tapi dia tidak diiringi oleh tekad dan usaha, ya hanya menjadi angan-angan saja. Begitupun sebaliknya, apabila seseorang tidak mempunyai potensi tapi punya tekad pun sangat berat. Sebagaimana kita ketika ingin katakanlah ingin ke Jakarta, kita punya tekad tapi kita nggak punya potensi. Potensinya apa sih? Oh, berarti kalau misalkan kita dari Lampung, katakanlah dari Lampung mau ke Jakarta, berarti kita harus punya bekalnya. Pertama, kita harus punya transportasi, katakanlah akomodasi transportasi kita harus punya. Untuk sampai ke Lampung kita harus naik pesawat, jadi kita harus punya bekalnya tiket. Begitupun di musik, ketika kita ingin menjadi artis, ya kita harus punya bekalnya. Misalkan kita bisa menyanyi, kita bisa buat lagu, ataupun kita bisa memainkan alat musik. Jadi artinya dua hal itu jadi acuan ya terpenting buat bagi kawan-kawan semua ya, buat kawan-kawan semua yang memang punya impian, terlepas apapun itu impiannya, baik itu di musik, baik itu di seni peran seperti sinetron dan sebagainya. Ketika kalian mempunyai potensi dan dibarengi usaha, maka maju terus, pantang mundur. Itu yang akan menjadikan kalian menjadi sesuatu. Selain jago di bidang musik, ternyata cukup bijak kan kita engineer ini ya. Nah, ini yang terakhir apa nih pesan untuk Theodorus Ginting? Nah, kalau pesan untuk Theodorus Ginting siapa ya? Waduh, ini pertanyaan yang sangat-sangat berbahaya kalau menurut saya. Karena kalau misalkan sedikit salah, wah bisa murka lagi kan. Murka episode kedua nanti kan. Waduh, nggak baik banget. Strategi kedua kita ya. Jadi sebelum saya berpesan untuk Bang Theodorus Ginting ya saya ingin memberitahukan ke publik ya bahwa saya sih antara saya dengan Bang Theodorus Ginting sebenarnya sih fine aja gitu. Artinya kami bersahabat, kami berhubungan baik, berteman baik gitu. Dan selama ini pun kita berkomunikasi dengan baik. Dan apa yang netizen itu juga itu sebenarnya keliru besar, sangat keliru gitu. Bahwasanya kami itu berteman baik dan begitupun ketika publik menilai Bang Theodorus Ginting itu arogan, temperamental. Sebetulnya dia yang asli itu nggak seperti itu. Beliau yang asli itu Bang Theodorus Ginting yang sebenarnya itu orang yang sangat keren banget, mentalnya keren banget, bijak dan sportif. Kalau menurut saya buat saya Bang Theodorus Ginting ya mungkin ada ini ya dukungan untuk beliau bangkit gitu setelah kekalahan dari yang kemarin ya, kekalahan dari Windri Pati 5 ya. Artinya dari situ semoga Bang Theodorus Ginting terbangun kembali semangatnya, spiritnya terbangun kembali, bahwasanya kita terkadang seseorang itu yang mengalahkan adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Ketika orang berpotensi tapi lengah, bisa kalah. Itu yang terjadi dengan Bang Theodorus Ginting antara duelnya kemarin dengan Windri Pati 5. Padahal saya mengamati itu sebetulnya di atas kertas itu Bang Theodorus Ginting yang seharusnya menang. Tapi tadi itu Bang Theodorus Ginting dikalahkan oleh diri dia sendiri. Jadi sehingga beliau akhirnya lengah, dan kelengahan itu yang diambil oleh Windri. Diambil kesempatan, celah tersebut diambil kesempatan oleh Windri sehingga akhirnya berbalik, kondisi berbalik. Yang seharusnya Bang Theodorus Ginting menang, itu sebaliknya. Pada kalah dari diri sendiri ya? Betul, kalah dengan diri dia sendiri. Artinya itu pelajaran penting ya, baik itu buat saya, Peter Pan Junior, maupun buat kawan-kawan publik semuanya, pembelajaran yang sangat berharga. Bahwasanya kita ketika kita berada di atas, kita jangan lupa, jangan berjalan kita menghadap ke atas, tapi tetaplah kita berjalan ke depan, tetaplah kita menuju ke bawah ya. Artinya kita harus tetap merendahkan diri, jangan lengah,
harus waspada dengan segala bentuk situasi. Tuh. Oke, mungkin cukup jelas ya teman-teman. Jadi perseteruan antara Peter Pan dengan Dennis Ginting ini sebenarnya di belakang itu baik-baik saja, tidak ada permasalahan apa-apa, semua berjalan dengan baik dan orang-orangnya pun orang-orang baik semua. Nah, jadi sekian dari kita, mungkin sampai sini aja video kita. Mungkin ada lain waktu Bang Peter Pan mau main lagi ke sini. Boleh. Dengan senang hati, apalagi dapat view yang oke ya. Wah, keren iya. banget. Wah, mantap. Oke, dari saya sekian, salam Indonesia seharusnya. Salam